Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa klik tanda lonceng. Selamat datang di channel Valdilau. Welcome back my YouTube channel bersama saya dengan Valdilau. Kembali lagi di reaction anak basket. Jadi guys, untuk sekarang ini gue akan buat reaction tentang kisah cinta dari BCL, Bunga Citra Lestari. Jadi, tapi sebelumnya congratulations untuk lagu terbarunya Love Story. Tapi bukan lagunya akan saya bikin untuk reaction, tapi cerita cintanya sebelum dan sesudah almarhum Ashraf. Ini dia videonya. Love Story BCL sebelum dan sesudah Ashraf. Jadi sekarang itu sudah trending 3. Wow. Ternyata dia sama Daniel Mananta. Wow. Oh, thank you so much. It's an honor, it's a privilege. Karena percaya gue untuk ngobrolin tentang hidup lo. I think gue akan ingat ini adalah salah satu milestone di dalam hidup gue sih. Untuk ngobrol sama lo. Trying to find someone yang I think gets me gitu kan. Maksudnya ada throughout my journey ya. Udah. Dari 2023. So I think it's 20 years. Exactly. Lu juga tahu gue dari mana sampai gue yang kayak now sekarang ini tuh kayak gini. Gue tuh biasanya kalau ngobrol tuh tapi gue nggak mungkin ngomong jadi kayak this is how we talk to each other. Gak maksud nggak ada kasar-kasar ya di sini ya. Emang kita ngomongnya begini gitu. Tetap ada boundariesnya lah. Gue nyari orang yang kayak gimana caranya gue bisa ngomong secara terbuka, gitu kan? Ngerti, nggak tahu, enggak, bukan berarti kita selalu ada terus sama-sama terus satu sama lain, tapi you know me well enough gitu kan? Jadi kayak ya mudah-mudahan lo bisa mengeluarkan sisi-sisi gue yang mau gue keluarkan. But you know what? Let's focus on today's conversation. Seru banget ya. Hari ini akan fokus sama Bunga Citra Lestari Love Story. Love Story. Your love story itu menurut gua bukan cuma love story terhadap almarhum Ashraf aja, tapi love story with yourself, love story with God, love story with Noah, love story with your family and your friends and your support system and your fans gitu. Jadi like let's talk about that love story. Okay. Where do I begin? Bener juga ya. Bener juga. Bingung itu. Gue mungkin pengen mulai dari hidup lu sebelum ketemu Ashraf dan hidup lu setelah dengan Ashraf. Like, ngomongin soal love story, ada satu lirik lagu di situ dia bilang kalau misalnya I was empty, right? When first he found me, gitu. Were you empty at the time? Like, what was your life like sebelum lu ketemu Ashraf? I cannot say it's empty. Okay. It's full of I don't know what. That's good. Kayak I thought I was okay. Sampai gue ketemu Ashraf. So apa yang gue jalanin, I think childhood, gitu kan. All the first everything gitu ya, maksudnya pertemanan, ya pacar, segala macam dari dulu. Terus kayak I was having not an easy childhood. Mungkin ya gue nggak perlu share semuanya, tapi it was not easy for me. It was not easy for me. Gue juga pindah-pindah dari satu kota ke kota lain, so gue
harus selalu adjust dengan orang yang beda-beda gitu dalam hidup gue dengan culture yang mungkin beda-beda. There is no, mungkin nggak ada certainty kali ya, karena selalu everything change, constantly change dan bukan atas kemauan gue. Gitu kan, bukan atas gue mau kayak ada kan misalnya lo SMP di sini lo pengen SMA-nya keluar negeri gitu, kan bukan kayak gitu. Jadi gue ikutin orang tua gue gitu. Tapi I did say it's sad, tapi it's not easy aja. It's not easy untuk anak umur yang masih kecil terus harus pindah, terus gue nggak punya temen yang dari kecil sama terus sampai gue dewasa gitu. Gue nggak punya itu, I don't have the privilege untuk punya itu. Terus banyaklah peristiwa dalam hidup gue, teenager sampai ke high school segala macam, terus sampai gue even when I start my career juga, sampai ke akhirnya momen gue ketemu Ashraf. Jadi tadinya gue pikir hidup itu memang sesusah itu. Dan itu adalah normalnya lo gitu. Iya, jadi gue pikir tuh kita bisa ngomongin cinta ya, mungkin ya cinta ya. Gue pikir cinta itu memang semenyakitkan itu gitu, seberat itu. Terus gue ketemu Ashraf, so gue kayak oh enggak loh, it's not like that. Ternyata it's so easy. Kayak for the first time in my life, selain orang tua gue dan keluarga gue merasa diterima menjadi diri gue. And it's something yang it's apa ya, dari di hidup gue tuh kayak kadang-kadang kan orang pengen ngelihat seseorang tuh kayak gini gitu, kayak gue pengennya lo gini nih, lo pengennya gue gini gitu. Gue selalu ngerasa gue punya bukan terbebani ya, gue selalu ngerasa kayak orang tuh punya ekspektasi lah sama gue, maunya gue gini. Dan di Ashraf tuh enggak gitu. Dia maksudnya nggak ada ekspektasi lu harus seperti ini sebagai seorang pacar, lu harus seperti ini sebagai seorang istri atau seorang ibu. Oh, baik banget ya Ashraf ya, sama Pacar aja dia enggak gitu. Seorang istri, si seorang BCL ibu gitu. enggak. Dan it's not only about, bukan cuma diomongin ya, tapi I can feel it deh kalau dia bisa, he gets me, he understand me. Dan it's not an easy job gitu to understand me. But somehow we click gitu. Gue ngerasa sebelumnya kok kayaknya berat ya, mencoba mempunyai connection dengan seseorang tuh it's hard. Terus menerima orang dengan kekurangannya, gue diterima dengan kekurangannya atau kelebihannya. Dan Ashraf tuh kayak bisa ngelihat gue yang tough, tapi dia bisa cinta sama gue yang lemah inside-nya. Karena gue punya kebiasaan untuk ke depan orang tuh gue nggak bisa kelihatan vulnerable. Gue nggak bisa kelihatan nangis depan orang tuh, gue nggak bisa ditantang gitu. Tapi kenapa? Why do you need to be kayak, kenapa lo butuh banget kelihatan? Kenapa gue juga bingung. Nggak tahu gue, karena gue takut disakitin. Kebanyakan kan seperti itu. Mungkin gue juga. Ketika orang melihat lo vulnerable, kayaknya takut take advantage gitu. Takut kayak gitu, ada gitunya kayak digampangin gitu kayaknya ya. Kalau misalnya kayak kelihatan vulnerable, kayaknya akan dimanfaatin sama orang gitu. Jadi atau gue takut kelihatan kayak apa ya, kayak gue nggak bisa aja gitu. Kayak cengeng gitu, gimana sih? Gue anak pertama, jadi gue kayak gue ngerasa gue harus ada di depan untuk bisa apa ya, ngelindungin orang-orang di sekitar gue. Gue udah membiasakan diri gue ada di depan. Dan gue tipe yang dulu tuh waktu gue muda gitu, gue tuh menikah tuh kan ada kayak orang pengen nikah, pengen suami yang mapan, pengen suami yang bisa ngasih tau dia ini, ngasih tau dia itu, gini gitu, ngejagain. Gue tuh enggak, gue bener-bener I'm looking for a partner for life. Gue nggak nyarinya itu karena gue nggak pernah berpikir kalau punya suami terus hidup kita jadi lebih enak gitu, nggak pernah. Gue akan bekerja sekeras gue bekerja sebelum gue punya suami. Dan apapun itu gue harus bisa sendiri, gue have to be independent. Jadi emang gue menemukan orang yang tepat yang bisa appreciate pemikiran gue itu, nggak ngerasa terbebani dengan apa yang sudah gue punya, dengan apa yang sudah gue capai. Dia malah mengagumi, dia mengagumi itu, karena banyak orang yang akan gampang sekali merasa terintimidasi dengan hal itu, tapi dia mengagumi itu dan dia willing untuk ada di situ buat gue gitu. Dan buat gue itu something yang gila banget. That's why I think it's just so easy. Gue nggak perlu jagain egonya Ashraf. A man is about the ego, right? Of course. Ya kan? Gue nggak perlu jagain itu gitu. Jadi gue ngerasa kayak, wow, gue selama ini kok kayaknya berat banget nih hubungan gue gitu. Rasanya kok kayak banyak banget yang mesti, kayaknya selalu ada tuntutan untuk perubahan. Selalu ada tuntutan untuk kayak misalnya menikah sendiri,
apa sih? Oke. No, you know what? Let me. Sebelum menikah, pasti ada satu dong kualitas dia yang kayaknya dia nih ayah dari anak gue. Dia nih yang Waktu akan nikah nggak mikirin anak nih. What? serius loh. Waktu nikah nggak mikirin anak? Pikir. Maksudnya? Jadi cuma mikirin apa? Lihat, gitu gue kan, wah, Enggak ya, ini- apa gue mikir apa enggak? ibu dari anak gue yakin banget I can spend my future with this person gitu. Lu nggak sama sekali. Oh my, dia mikirin anak kan? Gue nyari partner nih. Lu cuma cari partner, Lu jadi wow. partner untuk kayak power couple aja gitu. Lu pengen kayak yes dengan Kasih. adanya partner gue ini. Gue mencari comfort kayaknya ya. Oke. Gue nyari comfort, gue nyari perasaan diterima. Oke. Karena gue ngerasa gue harus selalu berusaha menjadi seseorang yang Oh my god, luar biasa banget ya WCL. Jadi waktu sebelum bersama Ashraf, dia tidak memikirkan bahwa harus punya anak. Yang utama itu harus punya partner dulu yang bisa mengapresiasi atau menerima pemikiran dari BCL. Dan benar-benar Ashraf banget. Oh my god, susah banget untuk mencari kayaknya seorang Ashraf. Oke, sampai di sini dulu reaction gua. Sampai ketemu di reaction selanjutnya. Oh ya. Thank you for watching.